umat yang setia. Advent, Advent, Tuhan segera datang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Betapa rindu hati
kami jemaatmu di dalam perjalanan. Berilah pertolongan. Hukum Tuhan, marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Refleksi peringatan Hari AIDS sedunia. Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS sedunia. Orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena penyakit terkait AIDS. Setiap Hari AIDS sedunia berfokus pada tema tertentu, dan tahun ini mengangkat tema solidaritas global, tanggung jawab bersama. Semua pihak bersama masyarakat diharapkan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi berkaitan dengan menjangkitnya virus HIV AIDS di seluruh dunia. Peringatan Hari AIDS sedunia diawali tahun 1988 karena berkaitan erat dengan kesehatan global. Setiap tahun badan-badan PBB, pemerintah dan masyarakat sipil bahu-membahu mengurangi meningkatnya virus HIV AIDS. Pemerintah kita sendiri menargetkan Indonesia bersih dari endemi AIDS pada 2030 nanti. Di tahun 2023 kasus human imunodeficiency virus atau HIV di Indonesia meningkat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebut penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Jadi penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari total kasus. Dan saat ini kasus HIV pada usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka itu setiap tahunnya bertambah sekitar 700 sampai 1.000 anak dengan HIV. Penularan HIV masih akan terus terjadi sebab dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Artinya masih ada 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan HIV ke masyarakat. Jadi penyebab penularan adalah karena rendahnya pengetahuan tentang pencegahan dan memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. HKBP telah menjadi salah satu ujung tombak upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Sejak tahun 2003 sampai 2023, ODHA mendampingi Komite AIDS HKBP berjumlah
1.137 orang, laki-laki 833 orang, perempuan 304 orang. Berbagai kegiatan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, penguatan, dan pemberdayaan telah dilakukan sampai ke pelosok desa. Komite AIDS juga menyediakan rumah singgah bagi ODHA, orang dengan HIV AIDS, yang tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat. Juga sebuah shelter anak dengan HIV AIDS, House of Love. Upaya ini tidaklah cukup untuk menanggulangi merebaknya HIV dan AIDS tanpa dukungan seluruh jemaat HKBP, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dukungan semua distrik melalui pembentukan AIDS Ministry di masing-masing distrik HKBP adalah termasuk upaya efektif dan strategis dalam pencegahan penanggulangan dampak HIV AIDS. Oleh karena itu, di momen peringatan Hari AIDS Sedunia 2023 yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV, mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODHA di lingkungan di mana dia tinggal, tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODHA, sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan, meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan HIV dan AIDS. Kami mendengar tangisan mereka, dan jeritan mereka adalah jeritan kami juga. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang, kebaikan dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir dan termarginalisasi. Bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia. Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan. Ini adalah pengharapan yang harus dibagikan sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya. Terpujilah Tuhan.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan serta karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama, mengasihi manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur 80 ayat 1 hingga 8 untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf. Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencerahan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 3 Desember 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent pertama dengan topik berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus, Markus 13 ayat 24 sampai 37. Yang kedua, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 3 Desember 2023, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Komite HIV/AIDS. Yang ketiga, ibadah penghiburan. Pada hari ini Minggu 3 Desember 2023 pukul 12 WIB bertempat di konsistori, gereja kita akan mengadakan acara penghiburan kepada keluarga T. Siahan, Ibu T. Boru Silitonga, dikarenakan telah berpulang kepada Tuhan Yesus Kristus Bapak Tiopan Humala Siahan di hari yang lalu. Karena itu diminta kepada kita untuk dapat mengikutinya. Yang keempat, sermon pelayanan ibadah variatif. Pada hari Minggu 3 Desember 2023 pukul 11.30 bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan sermon pelayanan ibadah variatif. Yang kelima, pengisian angket pertangyangan WIK dalam rangka melakukan evaluasi pelayanan gereja di tahun 2023 dan untuk meningkatkan pelayanan gereja tahun 2024, maka dimohon bagi jemaat HKBP Mampang Perapatan untuk mengisi angket pertangyangan WIK melalui link yang sudah disediakan. Marilah dengan penuh sukacita mengisi angket untuk meningkatkan pelayanan gereja HKBP Mampang Perapatan. Yang keenam, jadwal rapat HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada Parhalado, Dewan, seksi-seksi, dan jemaat di gereja kita ini berikut jadwal rapat yang akan dilaksanakan antara lain tanggal 3 sampai 6 Desember 2023, penggabungan hasil program kerja dan anggaran tiap dewan dan seksi oleh Parartaon. Tanggal 8 sampai tanggal 9 Desember 2023 rapat Parhalado HKBP Mampang Perapatan bertempat di konsistori. Tanggal 17 Desember 2023 rapat jemaat HKBP Mampang Perapatan setelah ibadah siang. Yang ketujuh, rapat Parhalado Parartaon. Pada hari Senin 4 Desember 2023 pukul 10 WIB selesai bertempat di konsistori akan diadakan rapat Parhalado Parartaon. Diberitahukan kepada Parhalado Parartaon untuk dapat hadir mengikuti rapat tersebut. Yang kedelapan, rapat Parhalado pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 8 sampai tanggal 9 Desember 2023 bertempat di konsistori. Akan diadakan rapat Parhalado HKP Mampang Perapatan untuk membicarakan program dan anggaran tahun 2024,
HKBP Mampang Perapatan yang akan dibawakan ke rapat jemaat pada hari Minggu 17 Desember 2023. Untuk itu melalui warta ini Perhalado diundang untuk menghadirinya. Yang kesembilan, jadwal Natal di HKBP Mampang Perapatan. Tema Natal tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14. Kegiatan 1. Natal Sekolah Minggu. Hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 17 sampai 19 WIB. Natal Bang Amar Kamis 14 Desember 2023. Natal Remaja dan Napos Sebulung Sabtu 16 Desember 2023 pukul 17 sampai pukul 19 WIB. Natal Keluarga Sabtu 23 Desember 2023 pukul 19. Malam Natal Minggu 24 Desember 2023 pukul 17 sampai 18.30 WIB, lalu dilanjutkan pukul 19 sampai 20.30 WIB. Natal pertama dan perjamuan kudus Senin 25 Desember 2023 jam 7 sampai jam 9 WIB, lalu jam 10 sampai jam 12 WIB. Natal kedua, Natal Gabungan Amainah Selasa 26 Desember 2023 pukul 16 sampai pukul 18 WIB. Yang ke-10, Natal Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan tahun 2023 akan dilaksanakan Natal Sekolah Minggu pada hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 17 WIB bertempat di gedung gereja HKBP Mampang Perapatan dengan tema Nunga Jupang Muse Ari Hatutubuni Tuhan Yesus, Lukas 2 ayat 14, dengan subtema kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat ke dunia adalah kemuliaan bagi Allah Bapa, juga membawa damai sejahtera dan sukacita bagi seluruh anak di dunia. Diminta untuk kerjasama orang tua dalam mempersiapkan Natal. Berikut jadwal latihan yang harus diikuti anak sekolah minggu adalah latihan untuk persiapan Natal sekolah minggu, paduan suara, liturgi, ensemble, drama yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu setelah kelas. Minggu 3 Desember 2023 bertempat di gereja akan dilaksanakan gladi kotor. Jumat 8 Desember 2023 bertempat di gereja akan dilaksanakan gladi bersih. Yang ke-11, persembahan tahunan. Marilah kita memberikan persembahan tahunan 2023 sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga jemaat dapat diserahkan melalui sentuhan sektor masing-masing. Yang ke-12, baptisan kudus. Pada hari Minggu 10 Desember 2023 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui sentuhan sektor masing-masing. Konseling bagi orang tua akan membawa anaknya dibaptis akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 3 Desember 2023 setelah ibadah siang gereja. 13, jemaat yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang ke-14, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan menyampaikan persembahan 1A, 1B sambil bernyanyi nomor 354 ayat 1 hingga ayat 3. Jemaat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki awal tahun baru gereja dan diberi nama dengan masa Advent yang bermakna kedatangan. Kedatangan itu adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya ke dunia ini. Oleh karenanya saya mau sampaikan salam masa Advent kepada Bapak Ibu Saudara. Selamat Advent. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu pertama Advent adalah dari Injil Markus pasal 13 di ayatnya 24 sampai 37. Saya akan baca untuk kita. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah tiba, sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah sebut Advent adalah kedatangan, dan sangat menarik Bapak Ibu Saudara, hal itu adalah janji Kristus berulang kali disebutkan. Dan ketika dia naik ke sorga, kemudian ada malaikat memberitahu kepada murid-muridnya bahwa mereka ketika melihat ke atas, kemudian disebutkan bahwa dia menyebut anak Allah, anak Bapa manusia atau Tuhan Yesus akan datang seperti yang kamu lihat itu. Itu bisa kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Tapi bukan hanya itu, lalu kita juga setiap minggu mengucapkannya dalam pengakuan iman rasuli kita. Dan ini tentu karena sudah menjadi bagian pengakuan kita, harus benar-benar kita hidupi. Bahwa dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu kemudian kita katakan, dari sana akan datang kelak. Untuk apa? Menghakimi atau mengakhiri semuanya. Karena itulah dalam masa Advent, menanti kedatangan itu atau mengkonsentrasikan, memfokuskan iman kita kepada kedatangannya. Sampai 4 kali kita merenungkan, mempersiapkan hati kita, mengarahkan perhatian kita pada masa Advent. Ada aksesoris sedemikian rupa yang sering kita lihat pada masa-masa Advent. Terutama kita melihat di depan ini ada lilin dengan warna ungu. Warna ungu itu dalam konteks iman, dalam konteks gereja, itu adalah makna daripada perjuangan, makna daripada pertobatan. Dan oleh karenanya salah satu yang sangat penting dalam Advent itu adalah bertobatan. Tidak sedikit orang beriman masa Advent melakukan puasa, membatasi hal-hal yang selama ini mungkin menggoda
atau kenikmatan dalam dirinya, tapi di masa Advent dia akan kurangi dan kalau bisa dihentikannya. Itu bentuk puasa yang dilakukan orang percaya. Biasanya ada juga krans Advent warna hijau, biasanya dari pohon atau daun pinus, adalah simbol kekekalan, mau mengatakan bahwa dia yang akan datang itu akan membawa kekekalan dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, karena kita ada sampai 4 minggu atau 4 kali 1 bulan ini, kalau untuk tahun ini dari tanggal 3 sampai tanggal 24 itu adalah masa Advent, kita diarahkan kepada penantian kedatangan Tuhan yang akan datang kembali ke dunia ini. Berarti hati kita diarahkan ke sana, dan setiap minggunya itu dibagi, saudara-saudaraku, apa yang menjadi pokok atau tekanan dari fokus kita kepada Tuhan. Di minggu pertama mau mengingatkan kita bahwa keselamatan kekal sudah dekat. Keselamatan kekal itu ada di dalam Yesus Kristus, dan oleh karenanya ungkapan Hosianna itu sering disebutkan pada minggu-minggu Advent. Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di minggu kedua nanti lilin juga akan nyala 2 warna ungu. Dia datang dalam semarak dan kemuliaan. Dan di situ dia disebut sebagai hakim. Dan di minggu ketiga, karena kita sudah menyadari, memahami bahwa dia akan datang, dan saya juga sadar akan kekurangan-kekurangan saya, maka di situ kita diserukan untuk bertobat. Pengakuan dosa di situ akan diingatkan. Lalu di minggu keempat, lilinnya bukan lagi warna ungu, walaupun 1, 2, 3 tetap nyala, tapi yang keempat adalah warna merah jambu atau pink. Itu adalah mengatakan terang, sukacita itu. Dan di situ memang seruan, ayo kita yang sudah mengarahkan hidup kepada Tuhan, bahwa dia akan datang, kita telah mempersiapkan diri kita, saya sudah bertobat. Lalu kita bersukacita menyambutnya. Saudaraku, itulah yang akan kita maknai dalam masa Advent ini. Kita fokus kepada kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Loh, kok ini gak ada kaitannya dengan Natal ya? Saudaraku, memang itulah perjuangan kita sekarang. Tapi ingatlah saudara-saudara, gereja Protestan yang dekat dengan kita, sampai tanggal 24 mereka tidak ada merayakan Natal. Tanggal 24 malam baru mereka merayakan. Protestan, bukan Katolik. Kalau Katolik sudah lama itu. Tapi Protestan juga, saudara-saudaraku, belum Advent pun sudah merayakan Natal. Wah, sudah ya? Kemarin sudah banyak merayakan Natal. Ya, di Tangerang saya tahu ada, di Jakarta juga ada. Lalu kita mau ngomong apa? Itulah diskusi kita yang terus panjang. HKBP sejak tahun 1992 sudah mempergumulkannya. Saya salah seorang penulis buku Hosianna yang ditugaskan Epurus pada waktu itu, supaya benar-benar memaknai makna tahun gerejawi. Masa Advent ya kita benar-benar beradvent. Masa Natal kita benar-benar merayakan peringatan kelahiran Yesus. Jika demikian, apakah kita salah? Nah, itu barangkali. Untuk mengatakan salah tentu tidak. Sebab tetap juga ada kaitan Advent dengan Natal. Tapi kaitannya seperti ini. Di minggu keempat terutama, bahwa ketika dia akan datang kita bersorak-sorai,
seperti kedatangannya ketika dia datang di Bethlehem sebagai manusia, itu satu kepastian bahwa dia datang. Seperti itulah juga bahwa kedatangannya yang kedua kali juga akan pasti. Jadi kaitannya soal kepastian sebagaimana dia telah datang, dan tentunya ketika kita merayakan Natal di situ kita ingat, oh iya, kepastian bahwa dia datang. Masa Advent itu juga seperti itu, bahwa dia pasti datang seperti dia sudah pernah datang sesuai dengan kata atau firman-Nya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, hari ini juga kita diingatkan oleh firman-Nya supaya kita benar-benar memperhatikan dengan baik. Melalui firman yang telah kita baca tadi, ada beberapa hal yang harus kita pegang, harus kita ingat, dan tentunya bukan sekadar ingat tapi lakoni di dalam kehidupan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Pertama-tama, pikiran kita diajak untuk melihat sebagaimana kebiasaan kita di tengah kehidupan sehari-hari. Jika kamu melihat pohon seperti ini, lalu terjadi perubahan seperti ini, itu tadi ada kata lembut di situ, kamu akan tahu bahwa akan terjadi pertukaran musim. Nah, kebiasaan seperti itu mau mengarahkan kita, kalau ada tanda-tanda ini akan mengarah kepada satu kejadian berikut, tentu kita sudah mempersiapkan diri kita untuk itu. Indah sekali jika tadi itu dicontohkan dengan pohon ara, ya. Pohon ara itu digambarkan ada perubahan sedemikian rupa, lalu dari perubahan itu orang biasanya akan mengambil kesimpulan, oh sebentar lagi musim panas sudah dekat. Dan pasti akan datang musim panasnya. Dan oleh karena itu dia sudah bersiap-siap. Sudah akan dengan segenap hatinya, oh iya nanti ini akan terjadi. Lalu aku akan melakukan ini. Sama seperti petani misalnya, yang memakai tanda-tanda alam itu. Oh iya, ini sudah tanda-tanda untuk menanam. Ayo menanam sedemikian rupa. Dia harus tepat waktu. Jika nanti terlambat, maka tanamannya akan rusak. Bisa dengan alam, bisa dengan mungkin hama. Sebab kalau dia sendiri yang terlambat menanam, tentu untuk menuai juga nanti terlambat. Sebelum menuai, sasaran daripada hama tentu dia sendiri atau tanamannya, maka akan habis. Saudaraku, indah sekali perumpamaan yang dibuat ini untuk mengarahkan pikiran kita. Perlunya berjaga-jaga, perlunya memperhatikan tanda-tanda sedemikian rupa. Kita sudah sering mengatakan Bapak Ibu Saudara, jika terjadi bencana di sana sini, terjadi perang di sana sini, dan itu terjadi juga saat ini saudaraku. Lalu kita akan berkata, oh iya, tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Ya, tapi ketika kita mengatakan seperti itu, persiapan kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sebagian orang akan berkata, itu kan sudah biasa, itu kan karena alam. Nah, pikirannya bukan mengarah kepada tanda-tanda itu sebagai tanda untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, tapi justru sebaliknya, mengabaikan Tuhan. Oh itu kan udah biasa katanya. Lalu dia tidak ada membaca firman pun tidak, berdoa pun tidak, atau kepedulian kepada sesama pun tidak. Saya teringat saudaraku, Bapak Ibu, surat Epurus baru saja kita terima. Kemarin juga ada 2 surat Epurus berkaitan dengan kejadian yang terjadi di Humbang, di Bakara. 12 orang informasi belum ditemukan, dan itu
kebanyakan adalah warga gereja kita. Gereja kita juga gereja HKBP, ya, rusak, ditimpa batu, dan warga juga banyak kehilangan rumah, kehilangan sawah, kehilangan yang lain-lainnya. Beliau Epurus kita meminta kita supaya berdoa, tapi di bawahnya juga dilampirkan nomor rekening HKBP Bakara atau HKBP Sikulabe. Tentu itu mau mengingatkan kita supaya kita tidak akan mengatakan, oh itu hal yang biasa. Tapi di situ kita diajak, dan itulah salah satu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita ada saling peduli di saat seperti itu. Saling peduli. Saudaraku, kalau kita sudah melihat ada teman kita yang tidak lagi benar, padahal tanda-tanda bahwa masa kedatangan Tuhan sudah dekat, tentu kita salah jika kita tidak mengingatkannya. Tapi kalau kita mengingatkan, kita mengajak, ayo kita dekatkan diri kita, ayo berubahlah, bertobatlah, tinggalkanlah kebiasaan burukmu, kebiasaan lama. Saudara, benar berat untuk mengajak teman berubah dari kebiasaan jeleknya atau kebiasaan buruknya. Dia berjanji akan berubah, berhenti dari kejelekan. Kita berjanji juga, ya aku akan berubah katanya, tapi kita tunggu tetap tidak berubah. Tapi jangan pernah katakan, saudaraku, dan inilah tekad orang percaya terhadap orang yang mungkin sulit untuk berubah, kau tetap kukasihi. Kapan engkau berubah, aku sabar menantimu. Seperti Tuhan sabar menanti setiap orang yang belum berubah. Kapan berubah, Tuhan tetap menantinya. Dan itulah salah satu, jika berulang pun saya katakan dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tadi kita dengar ada ungkapan Tuhan Yesus bahwa tidak akan berlalu angkatan ini, maka anak manusia itu akan datang. Banyak orang berpikir, oh berarti orang-orang yang mendengar firman Yesus pada saat itu masih akan ada yang hidup, dia akan datang pada saat itu. Tapi jemaat yang disurati oleh Petrus menuliskan suratnya itu kepada orang-orang Kristen dalam diaspora, ada di sana, ada di sini semuanya, tapi disurati. Mereka berkata seperti ini, kapan ya datangnya dia? Bukankah tadinya dikatakan dia datang, angkatan ini belum berlalu, padahal sudah banyak yang sudah berlalu, sudah banyak yang meninggal. Tapi apa jawaban yang dituliskan oleh Petrus, saudaraku? Bukan lalai, bukan lupa, bukan tidak datang. Anak manusia tahu Yesus akan datang, tetapi karena masih banyak orang berdosa, belum bertobat, oleh karena itulah diberi waktu, perpanjangan waktu supaya bertobat, berubah. Berarti ada hubungan pertobatan, ada hubungan dari perubahan diri, dari yang jahat kepada yang baik untuk kedatangan Tuhan kita. Ada kesabaran Tuhan supaya kita bertobat semuanya. Tapi pada waktunya ketika tidak ada lagi kesabaran, itu pasti akan berakhir dengan kedatangannya. Dan disitulah yang terjadi pemisahan antara yang percaya dan yang tidak percaya, saudaraku. Yang kedua, jika waktunya telah dekat, tetapi firman Tuhan tetap tidak akan berubah-ubah. Bumi, langit akan berubah, akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berubah. Ini satu kepastian, saudara-saudaraku. Kalau bumi berubah, segala macam kita lihat berubah sedemikian rupa,
silih ganti di sana sini, tapi firman Tuhan tidak berubah. Sama seperti yang telah tadi kita sebutkan. Jika Dia telah mengatakan datang melalui nabi-nabi, benar Dia datang dalam wujud manusia, Yesus Kristus. Lalu kemudian ketika Yesus sudah melayani sedemikian rupa, lalu Dia naik ke sorga, tapi sebelum naik itu Dia berkata akan datang, ya itu akan terjadi saudara-saudaraku. Oleh karenanya kita tetap mengingat bahwa firman-Nya pasti akan terlaksana. Yang ditunggu dari kita adalah seruan, terutama tadi di ayat yang terakhir, agar berjaga-jaga, agar berhati-hati. Kita tidak tahu persis kapannya, tapi kita terus waspada, terus berhati-hati. Indah juga tadi contoh atau perumpamaan yang dibuat, di mana seorang majikan pergi meninggalkan rumah, lalu kepada pegawai-pegawainya telah diberi tugas sedemikian rupa. Dan pegawai-pegawai itu adalah kita, majikan itu, Tuhan itu adalah Tuhan kita. Lalu Dia akan datang, tapi tidak dipastikan tadi kapan persisnya, supaya benar-benar ada persiapan yang matang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau diberitahu misalnya tanggal sekian, menit sekian, coba kira-kira bagaimana pikiran Bapak Ibu semuanya tentang persiapan diri? Ya, bisa saja, oh iyalah, kan ada di salib di kiri kanan Yesus pada saat mau menghembuskan napas terakhirnya. Lalu Dia mengatakan, ingatlah aku ya Yesus ketika engkau telah sampai dalam kerajaanmu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Berarti bisa seperti itu. Nanti kalau udah sekarat, nanti kalau sudah dekat, udah terasa ini mau berangkat, lalu di situ aku bertobat, di situ aku menyerahkan diri kepada Tuhan. Maaf Bapak Ibu, suatu ketika ini di tahun 90-an, saya pernah melihat seseorang terjatuh dari bis di Ahmad Yani di bypass. Terjatuh lalu tergilas roda belakang. Dalam pikiran saya, tadi pagi ketika berangkat dari rumah, apa ya yang dikatakannya kepada istrinya, ini pria loh, kepada anaknya. Kalau dia mengatakan sesuatu yang baik, tentu akan baik itu diingat oleh istri anaknya. Tapi kalau dia marah-marah ketika mau berangkat, tentu amarah itu yang diingat oleh keluarganya. Dan oleh karena itulah, karena kita tidak tahu, sama seperti kematian yang tadi itu, seperti itu juga kedatangan Tuhan, kita tidak tahu kapan persisnya, tapi kepada kita dikatakan supaya berhati-hati, apakah tengah malam, apakah nanti menjelang subuh datangnya. Bagi kita itu tidak perlu, yang perlu adalah saya tetap mempersiapkan diri, saya tetap dalam hubungan yang baik dengan Tuhanku. Seperti itu saudaraku. Dan itulah yang mau kita arahkan selama masa Advent ini, supaya kita terbiasa melatih diri kita. Ambil waktu dengan supaya benar-benar menyatukan diri dengan Tuhan kita. Latihlah Bapak Ibu Saudara. Tidak harus orang lain mengajar kita untuk berkomunikasi intens dengan Tuhan kita, tapi kita ambil waktu sedemikian rupa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena tingkat kesibukan kita sekarang ini, intimitas hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai berkurang. Jika dulu
orang-orang tua, Bapak ini barangkali masih bersama dengan orang tuanya, berdoa bersama, mengambil waktu, entah itu 10 menit, berdoa bersama dengan keluarga. Sekarang ini sudah sangat jarang. Ketika kami coba membuat sejenis angket lah ya, apakah masih sempat di rumah bersama membaca renungan? Sudah 60-70%, waktu itu 60% tidak lagi sempat membaca renungan di rumah bersama keluarga. Dari situlah muncul Bapak Ibu Saudara audio. Lalu ada orang berkata, kenapa kita layani ya orang menikmati atau melakukan hubungan intimitasnya dengan Tuhan ketika dia dalam perjalanan? Ya, jawaban darurat diberikan. Daripada tidak sama sekali dia punya hubungan dengan Tuhan, masih baik kalau dia nanti membaca ya atau mendengar audio ini, entah di kendaraan atau ketika dia sudah tiba di tempat kerjanya. Tapi pikirannya Bapak Ibu, idenya adalah bagaimana kita supaya tetap intim dengan Tuhan kita, supaya kita dekat dengan Tuhan kita. Ketika kita kerja pun tentu kita harus dekat dengan Tuhan kita supaya moral kita moral yang baik, moral Kristen, dan disitulah kesiapsiagaan kita senantiasa. Saudaraku, suatu ketika seorang pria tua tertidur ketika dia duduk-duduk di depan rumahnya. Tapi di saat tertidur dia bertemu dengan seseorang. Lalu dia berkata, aku udah rindu, aku pengen engkau datang ke rumahku. Oh iya, aku akan datang. Besok aku akan datang ke rumahmu. Dia terbangun. Saya bermimpi bertemu dengan Tuhan. Dan dia berjanji besok akan datang, katanya. Lalu dia kemas sedemikian rupa. Dia persiapkan makanan. Wah, yang bagus, yang enak. Menurut ukurannya, ukuran dia. Lalu pada pukul 11 di pagi hari, pagi atau siang ya, pukul 11 ya, udah masuk siang, ya duduk dia menanti di depan pintu itu sedemikian rupa. Oh, dia akan datang hari ini. Tiba-tiba jendela sedemikian rupa terbuka. Lah, dia kaget. Memang dia tidak kunci, tapi seperti dihembus. Tapi pada saat itu tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya kumal, aromanya lain. Datang minta, tolonglah kasih makan, udah lapar aku, katanya. Tunggu, gak boleh sekarang. Ayo pergi, aromamu bau, aku mau menjamu tamu agung. Ya, dengan kesal tentunya yang berpakaian kumal itu pergi. Tapi tiba-tiba tertutup jendela yang tadi terbuka itu. Kaget dia, wah ini angin bagaimana nih? Anginnya gak begitu kencang, tapi kok bisa tertutup jendela. Kemudian dia duduk tetap menanti. Di kitaran pukul 14 terjadi lagi seperti itu, jendela terbuka. Lalu ada seseorang yang puntang-panting datang dekat dengan dia, masih muda. Pak, tolong aku sedang dikejar-kejar orang, mereka marah sama aku. Pergi ke sana, aku mau menjamu tamu agung ini, kamu ganggu. Tak pergi itu, jendela juga tertutup kembali, saudaraku. Dia kaget, tetap merenung, apa hubungannya orang yang datang dengan jendela yang terbuka dan kemudian tertutup. Lalu di pukul 16 kemudian ada seseorang datang. Seseorang yang datang itu dia penuh dengan luka-luka di badannya. Luka-luka, dan ada cairan keluar seperti itu. Dia juga minta
tumpangan untuk tinggal di rumah. Tapi pada saat itu juga dia mengatakan, tamuku sebentar lagi datang. Kamu pergi, tahap kembali jendela seperti tadi tertutup. Lalu dia di pukul 16 setelah dia bosan menunggu tertidur, muncul lagi yang kemarin itu. Lah, kamu kok enggak jadi datang Tuhan? Kamu udah janji mau datang hari ini, aku telah persiapkan, tapi kau enggak datang. 3 kali aku datang ke rumahmu, tapi 3 kali engkau tolak aku. Lah, kapan kau datang? Ya aku datang tadi pagi dengan pakaian kumal. Kemudian aku datang tadi dengan pergumulan sedang dikejar-kejar orang. Kemudian aku datang yang ketiga kali dengan luka-luka di tubuhku. Tapi 3 kali engkau menolak aku. Saudaraku, di tengah dunia, ketika kita menanti Tuhan, jangan pikiran kita yang kita buat menjadi ukuran untuk menanti Tuhan. Kita merasa makanan yang nikmat inilah yang akan disukai oleh Tuhan. Tapi ternyata tidak. Dia datang dalam wujud yang perlu ditolong, perlu dibantu. Tapi dia tidak memberi makanan untuk yang lapar. Tidak memberi tumpangan kepada yang luka-luka sedemikian rupa. Tapi dia tetap mengatakan ya bahwa fokus ke sana, tapi tidak sungguh fokus, sebab wujud nyata daripada Tuhan kita di tengah dunia ini sebagaimana dia katakan adalah adik-adikku, saudara-saudaraku yang menderita di sana di sini. Disitulah kita, kalau kita berkata saudaraku, kita membina intimitas dengan Tuhan, komunikasi yang intens dengan Tuhan, itu akan nyata saudaraku dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan nyata juga dalam kinerja kita sehari-hari. Itu akan nyata sebagaimana dikatakan supaya kita peduli dengan sesama kita, setia saling menolong. Seperti itu yang kita dengar juga dalam epistel yang telah kita baca tadi. Mereka dalam pergumulan sedemikian rupa, dalam pembuangan di Babel, mereka lihat sudah murka. Lalu mereka meminta supaya wajah Tuhan bersinar kembali kepadanya. Tapi dalam bentuk apa kedatangan mereka? Tentu itu adalah perubahan mereka. Perubahan dalam sikap sehari-hari. Perubahan dalam tingkah laku mereka sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menanti Tuhan, menanti kedatangannya, jelas kita diingatkan kita harus berjaga-jaga. Dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap waktu kita harus terhubung dengan Dia dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya kita semua menjadi orang-orang yang benar menantikan Tuhan kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang mengingatkan kami bahwa Engkau akan datang menjadi hakim atas dunia, menjadi hakim atas manusia. Terima kasih ya Bapa, Engkau ingatkan kami supaya kami berjaga-jaga, memaknai hidup ini dengan baik, melakukan kehendak-Mu, peduli dengan sesama kami. Terima kasih ya Bapa, dalam minggu ke depan ini kami berserah ke tangan-Mu dalam semua aktivitas kami, baik di rumah maupun di tempat kerja rutin kami. Demikian juga dalam hubungan sesama. Kuatkan, berkati kami Tuhan melakukan dengan baik, sebagai itulah wujud nyata daripada ketaatan kami kepadamu. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. 4 orang sedang dirawat di rumah. Natades Manik, Tugu Catur Windu Sihite, Duma, Davega Liana, Boru Tampu Bolon, Mangsintua Dr. Andus Baginda, Sinambela. Lindungi, berkati mereka Tuhan, berkati makanan, obat, dan istirahat mereka untuk kesembuhan. 15 saudara kami berulang tahun kelahiran, serta berkatilah mereka Tuhan,
dan ingat bersyukur tentang anugerah yang mereka terima. Dan biarlah mereka juga dikuatkan untuk memaknai hari-hari yang telah Tuhan berikan ke depan juga, ya Tuhan. Lindungi, berkati mereka supaya mereka tetap dalam sukacita. Terima kasih Bapa, kegiatan-kegiatan rutin kami di tengah jemaat pun berkati kami melakukannya. Dan persiapan perayaan-perayaan yang telah terdaftar di jemaat kami ini pun, biarlah Tuhan atas hikmat daripadamu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup, kami serahkan semua aktivitas kami ke tangan-Mu. Dan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di saat kita menyanyi, marilah kita menyerahkan persembahan kita, kunantikan Kau Tuhanku. Mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa karena Dia telah mengajarkan kepada kita bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Nya kekal selama-lamanya. Tuhan mengaruniakan semangat dan ketekunan kepada kita. Biarlah masa penantian ini kita gunakan sungguh-sungguh untuk mendalami firman-Nya dalam kuasa Roh Kudus. Berjaga-jagalah kamu dan tetap setia dalam doa, sehingga kamu tetap tinggal dalam sukacita sambil menyongsong hari kedatangannya. Di sini naiklah ke atas, Tuhan, 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 di sini naiklah ke atas, Tuhan
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin.